Halo, selamat siang bagi anak-anak kami kelas 11. Selamat bergabung kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Pak Rizal Sianturi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Menganalisis informasi teks prosedur, itu judul pembelajaran kita ya. Nah, jadi pada pembelajaran ini nanti ada 4 cakupan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks prosedur. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, kita akan mempelajari macam-macam teks prosedur. Dan yang keempat, kita akan mempelajari contoh teks prosedur. Pernah mendengarkan teks prosedur? Ada yang pernah dengar? Mungkin sebagian kalian pernah melihat atau pernah tahu sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan prosedur. Prosedur itu tentunya adalah aturan-aturan atau langkah-langkah. Nah, maka agar lebih jelas, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maka kata kuncinya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu bisa berbentuk poin ya. Pertama, kedua, itu yang disebut dengan langkah-langkah. Ingat sekali lagi, teks prosedur itu berisi langkah-langkah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan kalimat imperatif. Tahu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang isinya menyuruh, atau kalau kalian sering mendengarkan kalimat perintah. Jadi kalimat imperatif itu adalah sinonim atau persamaan kata dari kalimat imperatif. Kalimat imperatif, kalimat perintah adalah dua jenis kalimat yang sama. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Nah, ini perlu kamu simak ini anak bapak baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Coba dengarkan contohnya. Menyiram, disiram. Mana yang aktif? Menyiram. Menulis, ditulis. Mana yang aktif? Menulis. Ya. Menyanyi, itu kata kerja aktif. Lalu kalau seperti itu apa kata kerja aktif? Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang menggunakan awalan tertentu. Misalnya awalan menyanyi, menyapu, menari. Itu semuanya adalah kata kerja aktif. Ada kata kerja tidak aktif? Ada. Misalnya diawali kata disiram, ditarik. Itu disebut kata kerja tidak aktif. Ingat ya, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif tadi disebut juga dengan kalimat perintah dan menggunakan kata kerja aktif. Kita lanjut bagian yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu kata dasarnya tempo. Nah, tahu ya tempo? Tempo itu waktu. Nah, jadi kalau kita artikan, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu. Misalnya, kerjakan ini, kemudian ini, kemudian. Nah, itu adalah runtutan waktu. Maka disebutlah itu konjungsi temporal. Oke? Nah, berikutnya kita masuk ke ciri-ciri yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, mungkin ini pernah ya membuat makanan misalnya. Ketika kalian ingin membuat makanan, lalu kalian searching misalnya dari Google, apa yang dibuat di situ? Misalnya, ambil telur, masukkan ke dalam ember, rendam selama 5 menit misalnya. Itu misalnya ya. Atau ambil tepung, masukkan ke dalam
ember yang berisi air misalnya. Nah, itu merupakan rincian tempat. Kalau rincian waktu bagaimana misalnya? Rendam tepung itu selama 15 menit. Nah, itu disebut dengan rincian waktu. Ya, jadi ingat itu, ada rincian waktu, ada rincian tempat. Dan cara yang akurat. Cara yang akurat itu maksudnya cara yang memang benar-benar. Misalnya ketika kita ingin membuat kue, kita baca referensi dari internet, maka kita nanti akan menemukan cara yang akurat. Cara yang benar, itu maksudnya cara yang akurat. Mengapa dalam teks prosedur harus ada cara yang akurat? Karena kan tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, apa tadi pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, artinya ketika cara yang kita buat tadi tidak akurat, maka tujuan yang kita maksud sudah pasti tidak akan tercapai. Ya, jadi diingat itu, menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Sampai di sini anak-anak Bapak paham kira-kira ya? Ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa sharing di grup WA kita ya pada saat pembelajaran nanti. Oke? Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke macam-macam teks prosedur. Anak-anak Bapak, secara umum teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Yang kedua, ada yang disebut dengan teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan teks prosedur protokol. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah. Nah, kalau kita berbicara membuat sesuatu, langkah-langkah membuat sesuatu, tentunya ada langkah-langkah yang sifatnya rumit, ada yang sederhana. Misalnya begini. Coba kamu sebutkan atau kamu tuliskan langkah-langkah menghidupkan televisi. Mudah kan? Kita colokkan televisinya, coknya, kemudian kita tekan power, akan hidup. Atau coba kamu sebutkan langkah-langkah menghidupkan laptop. Sederhana kan? Ambil laptopnya, tekan tombolnya, akan hidup. Itulah yang disebut dengan teks prosedur sederhana ya, teks prosedur sederhana. Nah, yang kedua, ada namanya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini lebih tinggi daripada teks prosedur sederhana. Jadi di dalam teks ini terdiri dari banyak langkah-langkah. Ya. Contohnya bagaimana? Di sini ada saya buat contoh prosedur tentang terkena tilang. Nah, pernah tidak kalian terkena tilang? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, mengapa seseorang merasa risau ketika ditilang? Karena memang dia merasa akan banyak hal-hal yang akan dia lakukan. Dia pergi ke sana kemari, mengeluarkan ini dan sebagainya. Atau kalau kita katakan begini, coba kamu sebutkan langkah-langkah membuat sebuah bangunan yang menarik. Bangunan. Pasti banyak kan? Tidak segampang seperti tadi ketika kita ingin membuat langkah-langkah menghidupkan televisi. Nah, sekali lagi kalau dia mudah, hanya 1, 2, 3 langkah, itu teks prosedur sederhana. Tetapi kalau banyak, itu disebut dengan teks prosedur kompleks. Bisa dipahami ya? Bisa? Nah, yang berikutnya teks prosedur protokol, yaitu prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat, rumit, dan mudah dipahami. Saya rasa kalau prosedur protokol ini mudah kita pahami karena memang sedang kita alami saat ini. Ketika kalian ingin ke sekolah, kan Bapak Ibu gurunya bilang begitu ya nak. Datanglah ke sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, coba kamu ingat-ingat apa-apa saja protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan pakaian yang aman. Itu adalah prosedur langkah-langkah yang tidak terlalu rumit. Apakah kalau dikatakan menggunakan masker, ada yang bingung? Ada yang bingung kalian? Tidak kan? Tidak. Atau kalau dikatakan misalnya
cuci tangan. Bingung cuci tangan. Nah, tidak. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan teks, prosedur, protokol. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, berikutnya anak-anak Bapak, kita masuk ke contoh teks prosedur. Nah, coba perhatikan ini. Cara membuat botol kaca. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. Kedua, kadang-kadang pecahan-pecahan. Nah, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan ini. Nah, coba kita ingat kembali ciri-ciri teks prosedur tadi. Apa tadi yang pertama ciri-ciri teks prosedur? Berisi langkah-langkah. Mana di sini langkah-langkah? Pertama, kemudian, ya kan? Itu langkah-langkah. Kemudian katanya menggunakan kalimat imperatif, menyuruh. Adakah disuruh? Ada. Campuran. Adonan itu dibentuk menjadi. Untuk memperoleh kaca botol-botol itu dipanaskan, digunakan. Itu dikatakan sebagai perintah, gitu. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat botol kaca, ada yang disuruh, ada perintah di sini, ya. Nah, maka inilah yang disebut dengan contoh teks prosedur. Nah, maka anak Bapak yang sedang menonton video ini sekarang, tentunya ketika dari awal Bapak terangkan sampai sekarang, ada saja mungkin yang mau kamu tanyakan, ya kan? Kamu mungkin mau bertanya sesuatu, maka Bapak sarankan kamu berikanlah pertanyaanmu di grup pembelajaran bahasa Indonesia, supaya nanti kamu lebih paham apa sebenarnya teks prosedur itu. Oke? Nah, sampai di sini pembelajaran kita, sampai di sini video Bapak. Sampai ketemu dan sampai jumpa nanti dalam pembelajaran di WA grup bahasa Indonesia kelas 11. Tuhan memberkati.